Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, yaitu al-hayatu ba'dal maut, kehidupan abadi yang selama-lamanya, yang kita harus persiapkan diri kita untuk bertemu dengan kehidupan tersebut. Dan orang-orang yang banyak memikirkan tentang kehidupan setelah kematian, kehidupan akhirat, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Dalam satu hadis ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Ya Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas, yang paling berakal, yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan." Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya untuk setelah kematian. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang cerdas, yang terbaik, mukmin yang terbaik, yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik dalam persiapkan dirinya untuk bertemu dengan kehidupan setelah kematian. Kemudian kata Rasulullah SAW, ulaikal akyas, ulaikal akyas. Mereka itulah orang yang cerdas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu, ya, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang berakal adalah orang yang dana nafsahu. Dana nafsahu sini ada tafsiran yang mengatakan yaitu yang menundukkan hawa nafsunya. Ada yang mengatakan dana nafsahu maksudnya mengevaluasi dirinya, yaitu dia menghisap dirinya. Orang yang cerdas, orang yang suka menghisap dirinya. Bagaimana amal saya, umur saya sudah sekian, apa modal saya untuk bertemu dengan Allah, sudah berapa kali saya khatam Quran, sudah berapa banyak sedekah yang saya lakukan, bagaimana akhlak saya dengan orang tua, dengan suami, dengan anak-anak. Dia evaluasi. Tujuan dia evaluasi adalah untuk memperbaiki diri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kais, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yaitu orang yang suka hisab dirinya, suka mengevaluasi dirinya, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk setelah kematian, Ini standar kecerdasan menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini masing-masing kita bisa menilai dirinya, sejauh mana dia akalnya dia gunakan, persiapan yang dia lakukan. Kalau dia sering mengingat kematian, sering persiapan untuk kehidupan setelah kematian, maka dia cerdas. Semakin sering dia persiapan untuk kematian, maka semakin cerdas. Dan semakin sering dia malah mempersiapkan untuk apa yang dia tinggalkan, persiapan untuk dunianya, semakin lupa dengan akhirat, maka dia semakin bodoh. Ya. Oleh karenanya dua persiapan ini tidak bisa digabungkan, ya. Siapa yang terlalu persiapan untuk dunia, lupa dengan akhirat, maka dia semakin bodoh. Siapa yang fokus ke akhirat, maka dia persiapkan dunianya untuk akhiratnya, maka ini orang yang cerdas. Oleh karenanya ketika sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang sangat sederhana, yang mungkin dari dijalinnya daun-daun korma atau semisalnya, ya, sederhana, tikar sederhana dari pelepah korma dan yang semisalnya, sehingga memberi bekas pada lambung beliau. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, alam naj'al laka wita'an?" Bagaimana kalau kami buatkan kasur buat engkau ya Rasulullah? Ya Rasulullah paling berhak untuk tidur di kasur yang nyaman. Maka Rasulullah SAW berkata, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia? "Innama mathali wa mathalu dunya karakibin istadalla tahta syajaratin
thumma raha fatarakaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, urusanku dengan dunia, sungguhnya perumpamaanku dengan dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan atau sedang bersafar atau sedang mengembara. Kemudian dia istirahat sebentar di bawah sebuah pohon. Setelah itu dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Rasulullah SAW menggambarkan dunia itu hanya sekedar waktu yang singkat untuk istirahat di sebuah pohon. Dia berjalan mampir sebentar kemudian melanjutkan perjalanan. Kalau gitu ngapain saya harus sibuk-sibuk bermewah-mewahan dengan dunia? Sementara dunia itu akan saya tinggalkan. Dalam sebagian riwayat disebutkan dalam Kitabur Riqaq ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mensyarah Kitabur Riqaq, maka beliau menyebutkan riwayat ada seorang wanita datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha terus sedih melihat kasur Nabi yang sangat sederhana atau tikar Nabi yang sangat sederhana. Maka dia pun datangkan kasur atau tempat tidur yang lebih baik. Maka Nabi datang, Nabi bilang, dari mana? Ini dari seorang wanita. Kata Nabi, kembalikan. Kalau saya mau dunia, Allah akan berikan saya dunia. Maka Rasulullah SAW suruh kembalikan. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua sadar bahwasanya hidup ini cuma sebentar. Namun banyak hal di luar sana yang membuat kita lupa, ya. Banyak sekali yang membuat kita lupa. Lupa bahwasanya kita bakalan mati, lupa bahwasanya kita bakalan dihisab, lupa bahwasanya di sana ada surga dan neraka, ya. Omongan mungkin kita bilang kita beriman, tapi praktek nyata kita kurang persiapan. Saya tidak berbicara ibu, saya bilang kita semua seperti itu, kurang persiapan, ya. Cenderungan kepada dunia terlalu besar. Maka ini sekedar peringatan buat saya pribadi dan juga para ibu-ibu, para akhwat, ya. Baik yang masih muda maupun yang nenek-nenek, ya. Sebentar lagi mati, ya. Yang muda bisa jadi lebih duluan mati daripada yang nenek-nenek, ya, kita nggak tahu. Tapi intinya kita semua bakalan mati. Maka silakan nikmati dunia, tapi rem-rem, jangan terlalu terlalaikan, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita saling mengingatkan agar kita sama-sama bersiap-siap untuk bertemu dengan kehidupan setelah kematian. Tadi saya dengar Pak Ustadz bilang ini mau kajian rutin, ya. Saya juga baru tahu, ya. Oleh karenanya kalau mau memang dijadikan kajian rutin, maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan secara global terlebih dahulu agar kita punya gambaran tentang hari akhirat, apa yang mau kita siapkan, setelah itu baru kita sampaikan secara detail, ya. Baik. Hari akhirat dimulai dengan kematian, ya. Dan kematian di antara namanya adalah al-yaqin. Al-yaqin, ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam 2 ayat, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, sampai datang kematian. Ini sama seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam, "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Sama maknanya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk salat dan senantiasa membayar zakat atau mentazkiyah, mensucikan diri, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Artinya Nabi Isa mengatakan saya diperintahkan beribadah sampai mati. Ya. Al-yaqin di sini maksudnya adalah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman tentang orang penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Wahai penghuni neraka, apa yang buat kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Kata penghuni neraka, kami dulu tidak salat, makanya kami diazab. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami dulu cuek dengan orang miskin di sekitar kami tidak kasih makan mereka. Ya. Sampai sebenarnya dalam sebagian pendapat fikih, kalau ada orang kaya kemudian tetangganya miskin, mati karena kelaparan, dia harus tanggung diatnya. Ada pendapat seperti itu. Dia harus tanggung, dia bayar, seakan-akan dia penyebab kematian orang miskin tersebut. Karena seorang beriman tidak boleh ada tetangganya meninggal sampai gara-gara lapar, nggak boleh.
Nah, ini kehidupan sekarang orang sibuk dengan kehidupannya, mana pikir tetangga, kawan tidak dipedulikan. Kata mereka penghuni neraka, ya. Walam nakun nut'imul miskin, kami dahulu tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dahulu sering mengolok-olok tentang hari kemudian, hari kiamat, ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dulu mendustakan hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai datang keyakinan kepada kami. Maksudnya sampai datang apa? Kematian, ya. Demikian juga hadis Nabi SAW ketika menyungguh sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu ketika meninggal dunia, maka Rasulullah SAW mengatakan amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin. Ketika Rasulullah SAW mendatangi Utsman bin Maz'un, maka Rasulullah SAW berkata, amma huwa faqad ja'ahul yaqin, wa inni la arjulahu khairan. Dia sudah datang kematian kepadanya, al-yaqin, dan aku berharap kebaikan baginya. Yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasanya di antara nama kematian adalah apa? Al-yaqin. Sebenarnya mengatakan kenapa kematian disebut al-yaqin? Karena kalau sudah mati semuanya jadi nyata. Yang kita dengar dulu ada namanya malaikat maut, ada namanya malaikat mungkar nakir, ada namanya alam barzah, semuanya jadi nyata. Kalau sekarang kita masih dengar-dengar, karena belum ada orang yang mati ketemu malaikat mungkar nakir kemudian balik lagi cerita, nggak ada, belum ada. Oleh karenanya disebut dengan al-yaqin. Dan kita lihat orang-orang di sekitar kita sudah meninggal dunia, ya. Orang jauh, kawan, kerabat, orang terdekat, satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini start hari akhirat dimulai dengan apa? Dimulai dengan kematian. Karena begitu mati kita masuk alam yang baru. Jadi alam akhirat dimulai dengan alam barzah dan seterusnya sampai surga atau neraka. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara singkat dan kemudian saya akan isyaratkan apa persiapan kita juga secara global bertemu dengan tahapan-tahapan tersebut. Jadi ibu catat, ya. Hari kemudian atau hari akhir dimulai dengan apa? Kematian. Dan kematian didahului dengan sakaratul maut. Kematian didahului dengan apa? Sakaratul maut. Jadi prosesnya sakaratul maut, kemudian ihtidhar. Ihtidhar itu proses ruh keluar dari jasad, namanya ihtidhar. Al-ihtidhar. Ta, dot, alif, ra. Al-ihtidhar, ha, al-ihtidhar. Ha, ta, dot, alif, ra. Al-ihtidhar itu ketika proses nyawa mau keluar dari jasad. Ketika nyawa keluar dari jasad namanya kematian. Itulah yang disebut dengan apa? Al-yaqin. Keluar dari jasad namanya kematian. Setelah itu, setelah meninggal maka masuk dalam alam barzah. Alam barzah disebut barzah karena dia merupakan perantara antara alam dunia dengan hari kiamat, hari kebangkitan. Disebut barzah dalam bahasa Arab artinya apa? Perantara. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di baliknya ada perantara sampai hari kiamatnya. Allah berfirman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut tersebut ada barzakh, yaitu ada perantara. Barzakh artinya perantara. Namun sering disebut dengan orang atau disebut oleh Nabi dengan alam kubur. Kenapa disebut dengan alam kubur? Karena kebanyakan orang meninggal masuk dalam kuburan. Kebanyakan orang meninggal di kubur. Maka siapapun yang meninggal, dikubur atau tidak dikubur, dikremasi, dibakar, atau dimumi, ya, atau dimakan ikan hiu, atau apapun yang terjadi pada dia, maka dia akan pindah, ruhnya pindah dalam namanya alam barzah. Dia alam tersendiri. Kita di dunia ini kita mengalami dua alam. Atau sebelumnya namanya alam janin, kemudian kita alam dunia, keluar dari alam janin menuju alam dunia. Di alam dunia ini kita ada namanya alam mimpi dan alamnya nyata. Alam mimpi alam tersendiri. Alam mimpi alam tersendiri. Dia punya aturan-aturan sendiri dalam alam mimpi tersebut. Sebagaimana alam dunia juga punya aturan sendiri. Dan setelah ini ada namanya alam barzah. Dia juga punya aturan sendiri.
Maka jangan bilang saya buka kuburan kok nggak ada alamnya. Dia alam tersendiri. Meskipun orang tidak dikubur, dia masuk alam tersendiri. Alam barzah disebutkan ada yang diluaskan, ada yang disempitkan, ya. Sampai ada sungainya, ada yang disiksa, ada yang berbagai macam model. Alam tersendiri yang sangat gaib. Tetapi alam tersebut adalah disebut alam perantara. Berapa lama kita di alam barzah? Sampai hari kiamat. Hari kiamat kapan kita nggak tahu. Bisa jadi 1000 tahun lagi, bisa jadi 1000 tahun lagi, bisa jadi 10.000 tahun lagi, kita nggak tahu. Yang perlu ibu-ibu pastikan bahwasanya keberadaan ibu-ibu di alam barzah biasanya lebih lama daripada keberadaan di alam nyata ini, alam dunia ini. Kita hidup di dunia paling 60 sampai 70 tahun, itu pun belum tentu sampai. Ya. Banyak orang yang meninggal sebelum 50 tahun. Banyak orang meninggal bahkan sebelum 40 tahun. Yang hidup di atas 70 tahun sangat-sangat jarang. Coba ibu-ibu ada yang umur 70 tahun enggak? Enggak ada. Kalaupun hidup setelah 70 tahun, 80 tahun, hidup dengan tertatih-tatih, dengan susah. Sudah mulai linglung, sudah mulai pikun, sudah mulai mata enggak jelas, jalan juga setengah mati, tangan gerak sendiri. Kadang untuk ke belakang saja susah, harus ada yang nolong, sudah hidup susah. Umur panjang pun tidak nyaman dalam kehidupan tersebut. Taruhlah kita hidup 70 tahun. Berapa lama kita di alam barzah? Bisa 100 tahun? Bisa. Bisa 2000 tahun? Bisa. Orang-orang yang sudah meninggal di zaman para sahabat 1400 tahun yang lalu, mereka sudah di alam barzah 1400 tahun lalu. Maka seharusnya kita sadar bahwasanya persiapan kita untuk alam barzah harus lebih baik daripada persiapan kita untuk menjalani kehidupan dunia ini, karena di alam barzah ini bakalan lama. Nah, di alam barzah ada beberapa kejadian, di antaranya namanya Dhaqtatul Qabr. Siapa yang masuk di alam barzah maka kuburnya akan menghimpitnya. Ini sesuatu yang gaib, ya, semua akan menghimpitnya. Ini seperti suatu kesulitan yang akan dihadapi oleh siapa saja. Seperti kalau sakit ada namanya, kalau mati ada namanya rasa sakit. Demikian juga siapapun orangnya, meskipun soleh, dia akan mengalami namanya Dhaqtatul Qabr. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Lau salima minha la salima Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu." Rasulullah mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah ada Dhaqtatul Qabr, himpitan dalam kuburan?" Kata Nabi, kalau ada yang selamat darinya, tentu yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz, yaitu seorang sahabat yang meninggal setelah perang Khandaq. Sampai kata Nabi SAW, "Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad." Arsy Allah bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Itu orang soleh, ya, yang dia berhukum sesuai dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau ada yang selamat tentunya Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Ternyata dia tidak selamat. Artinya semua orang saleh pun akan mengalami namanya Dhaqtatul Qabr, himpitan. Cuma bedanya akan lepas lagi. Beda kalau orang kafir, non muslim, maka himpitan tersebut sangat keras sehingga tulang-tulang rusuknya jadi saling masuk di antaranya. Kalau orang beriman tidak. Cuma ada himpitan. Setelah itu akan datang nama malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian bertanya tentang 3 pertanyaan, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ini disebut dengan fitnatul qabr. Disebut dengan apa? Fitnah kubur. Catat ibu-ibu ya. Ini semua akan kita lewati ya. Ya. Kita ujian di dunia saja kita capek diuji, mau naik pangkat diuji, mau naik jabatan diuji, mau lulus SD aja diuji, lulus SMP diuji. Apalagi yang uji malaikat Munkar dan Nakir. Saya kadang candain teman, saya S3, terakhir saya capek, saya sekolah sampai S3. Saya capek. Kemudian saya disidang supaya dapat gelar. Saya bilang sama teman-teman, insya Allah ini ujian terakhir, saya nggak mau diuji lagi. Saya mau diuji lagi nanti di alam barzakh. Nggak ada ujian lagi, saya nggak mau. Kalau harus diuji alam barzakh. Kalau bisa lewat tanpa diuji lebih baik ya. Memang saya diuji, yang uji 2 malaikat Munkar dan Nakir. Kalau nggak bisa jawab, bakalan dia hantam dengan palu. Ya. Kemudian orang tersebut akan teriak, yang teriakannya akan didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia tidak dengar, tapi hewan-hewan sekitarnya bisa mendengar. Ini alam gaib. Tapi intinya namanya fitnah kubur. Siapa yang bisa jawab, dia akan dapat nikmat kubur.
Siapa yang tidak bisa jawab, dia akan mendapat azab kubur. Ini semua mukaddimah. Nikmat kubur, mukaddimah menunjukkan orang ini bakalan masuk apa? Surga. Azab kubur ini mukaddimah juga. Isyarat dia akan berbahaya ketika di hari kiamat kelak. Ya. Ini azab maupun nikmat tidak sempurna, tidak sempurna. Makanya seperti Rasulullah SAW mengatakan tentang para syuhada. Para syuhada, arwahus syuhada fi jawfit tairil akhdar. Kata Nabi SAW, ruh para syuhada, yaitu orang yang mati syahid, dalam jihad, mati syahid, ruh mereka dalam jasad seekor burung berwarna hijau yang burung tersebut terbang di surga. Jadi orang yang mati syahid ini dia sudah mendapatkan kenikmatan meskipun masih di alam barzah, tapi kenikmatan tersebut belum sempurna. Kenapa? Jasadnya belum dikembalikan beserta ruhnya, sehingga dia masih pinjam jasad apa? Burung untuk terbang-terbang di surga, tapi ada kenikmatan yang dia rasakan tidak sempurna. Paham? Ya, karena nanti sempurna baru di alam kebangkitan. Kalau di alam barzah yang mendominasi ruh, mendominasi adalah ruh. Kata para ulama, di alam dunia yang mendominasi jasad, jasad mendominasi ruh. Kalau jasad sakit, terkadang ruh ikut, terkadang ruh nggak ikut sakit, tapi yang mendominasi adalah jasad. Kalau di alam barzah yang mendominasi adalah ruh, yang mendominasi adalah ruh, mendominasi jasad. Nanti di hari kebangkitan sama-sama 50% atau sama-sama 100% kalau bilang ya. Jasad dan ruh sama-sama merasakan sempurna. Maka ketika di alam barzah ada namanya muqaddimah, baik nikmat maupun azab, tetapi tidak sempurna nikmat tersebut dan juga tidak sempurna azab tersebut. Jadi ibu-ibu, di alam barzah ada berapa peristiwa? Ada 3. Yang pertama namanya apa? Himpitan kubur. Yang kedua fitnah kubur. Yang ketiga nikmat atau azab. Nikmat atau azab. Baik. Ini sudah termasuk dalam akhirat. Kemudian seorang dalam alam barzah terus sampai akhirnya Allah tegakkan hari kiamat. Maka ditiupkanlah secara singkat, tiupkanlah sangkakala pertama, orang yang masih hidup pada mati semua. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ya, thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Maka ditiupkanlah sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, entah kapan, yang jelas itu hari Jumat. Maka semua yang masih hidup di langit maupun di bumi semuanya meninggal ketika itu kecuali yang Allah kecualikan, tidak ikut meninggal. Siapa yang Allah kecualikan? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bidadari surga yang sudah diciptakan tidak meninggal, ada yang mengatakan malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail tidak ikut meninggal, ada yang mengatakan bahwasanya yang sudah meninggal di alam barzah tidak ikut meninggal karena mereka sudah meninggal dan mereka hidup di alam barzah. Kemudian summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka bangkit semua dari kuburan. Ada prosesnya, mungkin akan kita bahas di kesempatan yang lain. Maka bangkitlah manusia semua dari kuburan, kemudian semua berkumpul di padang mahsyar. Inilah disebut dengan hari kebangkitan. Inilah yang disebut dengan hari akhirat yang hakiki. Yaumul ba'thi, hari kebangkitan, di mana ruh dan jasad seseorang dibangkitkan. Telah terlewatkanlah namanya alam barzah. Alam barzah sudah selesai. Jadi alam dunia, alam barzah, alam perantara, alam kubur, kemudian alam apa? Akhirat, hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan kita juga bisa bagi menjadi 3, mungkin kita boleh bagi menjadi 3. Itu kondisi-kondisi yang terjadi di padang mahsyar. Ini banyak peristiwa-peristiwa terjadi di padang mahsyar. Kemudian berikutnya adalah sirat. Ini yang kedua, sirat yang harus dilewati, sirat. Kemudian kontorah bagi yang lewat sirat. Yang ketiga surga atau neraka. Yang ketiga surga atau neraka. Jadi kejadian di hari akhirat pun kita bisa bagi menjadi semua yang terjadi di padang mahsyar, kemudian sirat, baru kemudian apa? Surga dan neraka. Baik, yang di padang mahsyar ini 50.000 tahun. Kata Allah, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di hari di mana kadarnya adalah 50.000 tahun. Karena disitulah terjadi peristiwa-peristiwa hebat sebelum diputuskan masuk surga atau masuk neraka. Dan kita semua akan berada di situ. Peristiwa-peristiwa apakah yang akan terjadi di padang mahsyar? Ya. Yang pertama, manusia dibangkitkan dalam kondisi
telanjang, tidak memakai pakaian, belum disunat, tidak bawa apapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman." Manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak, dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi hufatan, tidak pakai alas sendal. Uratan, tidak berpakaian sama sekali. Gurlan, belum disunat. Buhman, dan tidak bawa apapun harta sedikit pun. Kemudian Nabi berkata, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami memulai penciptaan, kami ulangi lagi. Bukankah anak ketika lahir dari perut ibunya tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, tidak bawa apa-apa? Demikian atau tidak? Bayi yang lahir, adakah dia beralas kaki enggak? Apakah sudah disunat? Enggak. Dia tidak berpakaian, dalam kondisi tidak berpakaian dan tidak ada sesuatu pun yang dia bawa. Maka manusia ketika dibangkitkan pun demikian, dalam kondisi demikian. Ternyata bukan manusia saja, hewan-hewan juga dibangkitkan. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hewan-hewan melata di atas muka bumi dan tidak juga burung-burung yang berterbangan illa umamun amsalukum, mereka juga umat-umat seperti kalian. Ya. Kemudian kata Allah, kemudian mereka akan dikumpulkan oleh Rabb mereka di padang mahsyar. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa idzal wuhusyu husyirat, ketika hewan-hewan buas dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Jadi hari yang sangat dahsyat. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah bahwasanya seluruhnya yang pernah hidup dari awal sampai akhir semuanya akan dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Semuanya, manusia, jin-jin, hewan-hewan, semua dikumpulkan di suatu padang namanya padang mahsyar. Dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralaskan kaki dan tidak bawa apa-apa, dalam kondisi belum disunat. Subhanallah, demikianlah kondisi manusia. Harta yang kita kumpulkan selama ini, kita masuk alam barzah tidak kita bawa, ketika kita bangkit pun tidak ada yang kita bawa. Itu yang kita bawa. Maka ketika dibangkitkan, kata Nabi SAW, awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim. Yang pertama kali dipakaikan pakaian oleh Allah adalah Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan, kenapa Ibrahim alaihissalam duluan pakai baju? Karena dia pernah ketika akan dibakar oleh kaumnya, dibuka bajunya untuk dibakar. Allah muliakan dia. Dia pernah dipaksa untuk buka bajunya karena membela tauhid, karena mengingkari kesyirikan. Maka pada hari itu Allah muliakan beliaulah yang pertama kali digunakan baju oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang lain juga berpakaian. Setelah itu mereka menunggu di padang mahsyar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tuduna syams, matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Panas sekali. Kata Allah, wa idzal ardu muddat, ketika bumi ditarik, bumi menjadi sangat luas. Ada yang mengatakan didatarkan. Tadinya bulat didatarkan sehingga menampung seluruh manusia. Ya, Rasulullah SAW kabarkan tentang padang mahsyar tersebut, ya, laisa fiha ma'lamun li ahad. Padang mahsyar tersebut datar, tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada pelang, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada. Tidak ada pohon, tidak ada tempat berteduh. Ya. La yakhfa ala Allahi minhum syai'. Tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita di dunia masih bisa bersembunyi mungkin di goa, di sumur, di bawah pohon, di sana semua terbuka. Terbuka. Maka sebagian ulama mengatakan terkumpullah 2 panas yang luar biasa. Pertama, panas matahari yang jaraknya 1 mil. Kedua, panas manusia berdesak-desakan ketika itu. Berdesak-desakan, keringat bercucuran. Sampai ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ila haqawaihi, ada yang sampai di bokongnya, dan ada sampai wa minhum man yaljumuhu al-araqu iljaman, ada yang sampai di mulutnya. Masing-masing keringatnya sesuai dengan amal perbuatannya, sehingga panas luar biasa, matahari 1 mil dan mereka berdekat-dekatan. Tidak ada yang duduk. Kata Allah, fa idzahum qiyamu yanzurun. Mereka tiba-tiba berdiri menunggu. Yanzurun artinya menunggu. Menunggu Allah datang untuk mulai persidangan. Jadi ini hari yang sangat meletihkan dan melelahkan. Ini kita akan menghadapi itu semua. Makanya di antara nama kiamat adalah Yaumul Qiyamah.
Al-qiyamah diambil dari qiyam, maksudnya berdiri. Karena manusia semuanya berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring. Semuanya berdiri menanti dan 50.000 tahun panas yang sangat panas. Akhirnya orang-orang gelisah, mereka tidak kuat. Sehingga akhirnya mereka pergi ke para nabi untuk agar memohon para nabi minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pergilah kepada Nabi Adam. Manusia datang Nabi Adam. Mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, sungguhnya engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadayhi, Allah telah memuliakan engkau, Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah menyuruh malaikat itu sujud kepadamu." Allah muliakan Adam. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah ciptakan di langit. Allah muliakan. Allah suruh malaikat sujud. Engkau mulia, engkau manusia pertama. Prototipe pertama manusia adalah engkau. Engkau adalah nenek moyang kami semuanya. Kata manusia ketika itu, "Ama tara ma nahnu fih?" Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? "Ama tara ma balagha bina?" Tidakkah kau lihat kepayahan yang kami rasakan? "Isfa' lana inda rabbik." Tolong minta syafaat kepada Allah. Kami minta, berilah syafaat agar Allah mulai persidangan. Adam alaihissalam takut ketika itu. Adam mengatakan, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu." Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Dia tidak pernah murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak bakalan murka setelahnya seperti ini. Sungguhnya dia telah melarangku untuk makan mendekati sebuah pohon dan aku langgar. Adam ketika itu ingat kembali dosa yang pernah dia lakukan, padahal dosa tersebut sudah dia bertobat darinya dan Allah telah menerima taubatnya. Allah mengilhamkan Adam ketika Adam dan Hawa makan dari buah tersebut. Allah berkata, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih." Maka Adam menerima ajaran dari Allah bagaimana cara bertobat. Adam bingung cara bertobat bagaimana. Dia baru pertama kali bermaksiat. Bingung cara bertobat, maka Allah ajarkan doanya, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin." Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Wa illam tarhamna, kalau kau tidak sayang kepada kami dan tidak mengampuni kami, sungguh kami termasuk orang yang merugi. Allah terima tobatnya Adam atau tidak? Terima. Kata Allah, "Fataba alaih." Jadi ini dosa, Adam sudah bertobat darinya. Seharusnya dalam aturan, at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Siapa yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berdosa. Tetapi Adam tidak pede untuk berbicara kepada Allah agar segera datang memulai persidangan. Kata Adam, "Saya dulu pernah dilarang oleh Allah, kemudian saya melanggar." Subhanallah, Adam takut alaihissalam. Kata dia, "Nafsi, nafsi." Nafsi, nafsi menurut pendapat yang benar maksudnya adalah, saya juga butuh syafaat, bukan kalian saja. Saya juga jiwaku juga butuh pertolongan. Saya juga butuh syafaat sebagaimana kalian juga butuh syafaat. "Idhabu ila ghairi." Pergilah kepada nabi yang lain. "Idhabu ila Nuh." Maka pergilah Nabi Nuh, mereka pergi. Nabi Adam baik. Dia bilang, "Ada nabi selain aku, coba ke nabi yang sana." Orang-orang pun pergi semua ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga minta uzur, tidak bisa. Kata Nabi Nuh, "Pergilah kepada Ibrahim, kekasih Allah." Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS juga minta uzur, "Saya pernah dusta 3 kali." Padahal dusta semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim melakukan tauriah. Pembahasannya panjang, tapi intinya pergilah mereka Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Saya pernah bunuh orang yang tidak diizinkan. Inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha." Saya pernah bunuh orang yang Allah tidak izinkan saya membunuhnya. Nafsi, nafsi, saya juga butuh syafaat. Pergilah kepada Isa. Kemudian mereka kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebutkan uzur tertentu, tapi dia enggak berani. Kata dia, "Idhabu ila Muhammad." Pergilah ke Muhammad. Akhirnya manusia datang semua ke Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sujud dengan sujud yang lama, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi menceritakan, "Aku pun sujud di bawah arsy Allah." Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Maka aku pun puji Allah dengan pujian-pujian la uhsinahal an." Aku muji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang saya belum bisa puji Allah dengan pujian tersebut. Artinya Allah bukakan ilmu baru bagi Nabi tentang keagungan-keagungan Allah yang baru Nabi bisa ucapkan nanti, sekarang Nabi belum bisa. Jadi pujian yang Nabi sampaikan sekarang kepada Allah belum mencapai hakikat yang sesungguhnya. Masih banyak keagungan Allah yang belum Allah ungkapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW berkata di dunia ini, "La uhsi thana'an alaik." Aku tidak mampu meliputi seluruh pujian untukmu ya Allah. Anta kama athnaita ala nafsi. Kau yang lebih tahu bagaimana cara memuji dirimu sendiri.
Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengatakan, nanti di hari kiamat aku puji Allah dengan pujian-pujian yang Allah bukakan bagiku, la uhsinu hal'an. Sekarang saya belum bisa. Nabi sujud lama, muji Allah sampai Allah izinkan, Allah berkata, ya Muhammad, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Angkat kepala dari sujudmu. Subhanallah, Rasulullah sujud untuk kita semua. Angkat kepalamu, wasal tu'tah, mintalah kau akan diberikan. Ya. Wasfa' tu syaffa', berilah syafaat maka akan diberi syafaat. Maka Allah pun datang. Allah kabarkan dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Allah di padang mahsyar dan malaikat bersaf-saf mengiringi kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah persidangan. Ini hari yang ibaratnya gini, ibaratnya seorang mau disidang, ada ruang persidangan, tunggu di luar, matahari terik, hakimnya nggak datang-datang. Nunggu kepanasan, hakimnya nggak datang-datang. Gelisah bagaimana? Seperti itu kira-kira ya, gambaran sederhananya. Orang-orang nunggu di bawah padang mahsyar, jarak matahari 1 mil, Allah nggak datang-datang mulai persidangan, sehingga mereka minta syafaat kepada Nabi agar Allah datang li faslil qada untuk mulai persidangan. Maka di antara peristiwa yang terjadi setelah itu adalah peristiwa persidangan. Tentunya tidak semua orang menderita di bawah di bawah terik matahari. Ada orang-orang yang Allah pilih sehingga mereka dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak begitu terik tatkala di padang mahsyar. Baik. Persidangan, Allah datang mulai persidangan. Semua orang yang berkasus akan disidang pada hari tersebut. Seorang di dunia punya kasus dengan temannya, belum maaf-maafan, belum selesai, maka akan disidang pada hari tersebut. Makanya Nabi berkata, ya, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinar wala dirham. Siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya di dunia ini, terkait hartanya, terkait harga dirinya, terkait apapun, maka mintalah dihalalkan sekarang sebelum datang hari kiamat kelak. Jadi kalau ada masalah, minta dihalalkan. Kalau enggak, kita akan disidang. Semuanya disidang pada hari kiamat kelak. Yang semuanya masalah harta, masalah darah, masalah harga diri, orang berkhianat, tidak amanah, semuanya akan disidang. Yang pertama kali disidang, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama disidang oleh Allah urusan darah. Siapa yang pernah bunuh ini? Siapa yang pernah meracuni si fulan? Siapa yang pernah memukuli si fulan? Sampai orang yang terbunuh, maka dia datang sambil megang kepalanya, dia berjalan tanpa kepala. Kemudian dia memegang orang yang bunuhnya, dia berhadapan di hadapan Allah, dia mengatakan, ya Rabbi, hadza qad qatalani. Ya Rabbku, dia pernah bunuh saya di dunia, sambil kepalanya berbicara. Dia telah membunuh saya. Hadir di hadapan Allah, Allah sidang. Maka ini adalah hari yang sangat mengerikan. Karenanya ibu-ibu, pastikan ibu-ibu sebelum meninggal jangan punya masalah sama orang. Orang jauh maupun orang dekat. Jangan punya masalah sama orang tua. Jangan punya masalah sama kakak adik. Dan jangan punya masalah sama suami. Ibu-ibu kira nanti orang tua akan ampuni kita di akhirat. Enggak, dia juga butuh pahala. Kalau dia bisa tuntut dari anaknya, dia akan tuntut. Ibu kira kondisi hari kiamat kondisi yang ringan, berat. Semua orang butuh pahala. Semua orang kalau bisa melemparkan maksiatnya kepada orang lain. Ya. Mengerikan. Sampai Allah mengatakan, yawaddul mujrimu law yauma idzin. Pada hari tersebut seorang yang mujrim, pelaku dosa, berangan-angan untuk menebus dirinya dengan anaknya, dengan istrinya, dengan kerabatnya. Yang penting saya selamat. Law yaftadi yauma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kata Allah, berangan-angan orang mujrim pendosa pada hari kiamat tersebut agar dia selamat dari neraka. Dia berkata, ya Allah, kalau boleh saya menebus diri saya, biar istri saya masuk neraka, anak saya masuk neraka, kakak saya masuk neraka, adik saya masuk neraka, semua manusia masuk neraka, yang penting saya selamat. Ini gambaran mengerikan hari tersebut. Sampai dikatakan orang kehilangan akal sehat. Di dunia seorang ibu rela mati demi anaknya, itu tidak. Di dunia seorang ayah rela mati untuk anaknya, seorang anak rela mati untuk bapak dan ibunya. Hari kiamat beda.
Kalau dia bisa nuntut, dia akan nuntut. Siapa yang mau dibakar di neraka jahanam? Sampai Allah gambarkan orang kalau sudah mujrim, dia pingin semua orang masuk neraka, yang penting dia selamat. Jadi jangan punya masalah sama orang. Orang jauh maupun orang dekat, hati-hati masalah uang, hati-hati masalah amanah, hati-hati masalah. Jangan bikin masalah. Gibah dia, merendahkan dia, ini semua akan disidang, semua tercatat. Satu kalimat dicatat oleh malaikat. Ya. Hati-hati ibu, jangan zalimi suami. Adakah wanita menzalimi suami? Ibu-ibu, saya tanya. Adakah wanita menzalimi suami? Kok jawabnya ragu-ragu kayak kurang. Apa artinya zalim? Zalim itu tidak menunaikan hak orang, itu namanya zalim. Ada kita bos, ada anak buah kerja, gajinya nggak kita kasih, namanya kita zalim sama dia. Pegawai zalim sama kita, sudah kita gaji dia nggak kerja, dia zalim sama kita. Zalim itu artinya hak orang kita tahan. Apakah ibu yakin semua hak suami sudah ibu tunaikan? Ibu-ibu saya tanya. Nenek-nenek saya tanya. Qadarullah Ustaz, suami sudah meninggal, ya sudah. Tunggu hari kiamat nanti. Yang suaminya masih hidup, coba angkat tangan. Yang suaminya masih hidup. Jangan kurang ajar sama suami, ya. Jangan harap suami saya pemaaf. Di dunia aja pemaaf. Di akhirat dia mau dapat bidadari, nggak ada maaf-maafan, ya. Nggak ada. Jangan harap. Selesaikan di dunia. Yang sidang siapa? Allah. Maka hari tersebut hari yang sangat mengerikan ketika seorang menzalimi banyak orang. Pejabat-pejabat yang kurang ajar, yang korupsi harta rakyat, hari itu menderita. Dia harus disidang melawan mungkin ratusan ribu orang, jutaan orang yang dia zalimi. Yang buat keputusan-keputusan menzalimi masyarakat, dia akan terhina pada hari tersebut. Kalau dia baik, dia akan mulia. Kalau dia zalim, beda zalimi satu orang, beda dengan zalimi 1 juta orang. Allah akan sidang. Makanya apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Perkataannya ini, dia seorang pejabat khalifah, tinggal di Madinah. Kekuasaan Islam ketika itu berkembang sampai di Irak, luas dari Madinah sampai Persia ditaklukkan di Irak, akhirnya Islam luas dan ibu kota Islam di Madinah, Daulah Islamiyah. Khalifahnya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Lau atharat baghlatan fil Iraq, la dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawwi laha al-ardha ya Umar." Seandainya ada begol berjalan di negeri Irak, kemudian di jalannya kaum muslimin, jalan umum, tiba-tiba dia tersungkul karena ada lubang-lubang, aku yakin Allah akan tanya kepadaku, dan aku di Madinah, Umar di Madinah. Allah akan bertanya, "Wahai Umar, kenapa kau tidak ratakan jalan? Kok ada seekor begol yang tersungkur?" Bagaimana Umar tahu bahwasanya urusan di akhirat repot. Di bawah dia banyak manusia yang harus dia ditanya tentang mereka, rakyat. Maka persidangan. Maka usahakan meninggal jangan punya masalah sama orang jauh maupun orang dekat. Baik, setelah sidang selesai, ada proses, satu diambil pahalanya, ada yang melempar dosanya, proses. Setelah itu, kemudian sebenarnya mengatakan adalah pemberian catatan amal. Ini urutan, peristiwa semua ada, tapi urutan ada ijtihad di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hisab dulu baru pemberian catatan amal, ada yang mengatakan logika menunjukkan pemberian catatan amal baru kemudian apa? Hisab, ya. Di padang mahsyar juga ada namanya telaga Nabi, tapi di mana terjadinya telaga Nabi, manusia melihat telaga Nabi, maka khilaf juga di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan manusia datang ke telaga Nabi sebelum Allah datang. Karena disitulah puncak-puncak kehausan. Kaum mukminin haus, tiba-tiba Nabi menunggu di telaganya. Orang-orang beriman silakan minum dari telaga Nabi, sehingga meskipun matahari terik, mereka nyaman karena mereka tidak haus. Ada yang mengatakan itu di padang mahsyar sebelum datang Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya setelah persidangan diberikan catatan amal. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima tangan kiri. Setelah catatan amal maka baru hisab. Ya. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Kau sendiri sudah tahu, ya. Kitab catatan amal tersebut la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu perkara pun kecil maupun besar kecuali tercatat.
Tidak ada yang lolos dari catatan. Sampai-sampai Imam Ahmad diriwayatkan ketika dia sakit, kemudian dia mulai mengeluh kesakitan, dan dia tidak mengapa orang, aduh, yang penting bukan mengeluh kepada Allah, dia sekedar saya sedang sakit. Kalau orang tanya kamu sakit, kita bisa bilang saya sedang sakit, boleh atau tidak? Boleh. Sakit enggak? Iya, lagi sakit. Tapi Imam Ahmad itu sampai, aduh, ada yang tegur Imam Ahmad, malaikat mencatat semuanya. Akhirnya Imam Ahmad ketika sakit dia tidak mengeluarkan suara aduh lagi, enggak. Takut dicatat apa? Malaikat. Kita mana pernah pikir situ, mau ngomong, mau ngomel, mau komentar, jelek-jelekin orang. Buka aja Facebook, lihat komentar manusia. Wah, deh. Mau nuduh macam-macam, mau terserah orang sedang bicara, mau rendahkan orang, mau ini, mau apa, terserah bicara, seakan-akan nggak ada malaikat yang catat. Ini amal soleh kita aja nggak jelas, ini mulai bikin masalah ya. Semua tercatat. Allah buka, ikra kitabak, bacalah. Kau lebih tahu, tidak ada yang disembunyikan. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang berkata, kitab apa ini? Kok enggak ada yang terluputkan? Besar maupun kecil semua hadir. Wa wajadu ma amilu hadira, maka mereka dapati semua perbuatan mereka hadir ketika itu. Entah bagaimana cara Allah menampakkan. Semua tercatat. Filenya ada semua. Meskipun filenya sudah kita delete di dunia. Sudah jejak rekam digital sudah hilang, tetap ada. Meskipun filenya sudah dibakar, tetap ada. Tidak akan hilang dari catatan malaikat. Maka dihisaplah manusia, ada yang dihisap dengan, ada yang tidak dihisap, orang-orang yang mulia. Siapa mereka yang tidak dihisap? Was-sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang paling terdepan dalam kebaikan, mereka tidak dihisap oleh Allah. Naim. Kalian akan ditanya atas semua kenikmatan. Dari mana kau dapatkan? Pertanyaan dua. Dari mana kau dapatkan? Kemana kau gunakan? Semua kenikmatan demikian. Kalau Allah bertanya, ibu dari mana tasnya? Gratis, ya Allah, dari suami tersayang. Benar? Enggak, saya paksa-paksa dia beli, ya repot. Beda. Kemana kau gunakan? Ya buat pengajian, Masya Allah, keren. Kenapa mahal-mahal? Aduh, repot ibu-ibu. Saya bukan bilang tidak boleh beli tas, boleh. Tapi yang wajar-wajar. Yang penting ibu beli apa saja, siap dihisap. Istri saya pernah minta beli sesuatu. Abi belikan ini. Saya bilang siap dihisap. Kata dia, Abi tuh, ya udah nggak usah lah. Alhamdulillah. Nggak jadi. Siap dihisap, silakan. Jadi semakin banyak tas, semakin banyak dihisap. Semakin banyak sepatu, semakin banyak dihisap. Dan itulah nikmat, segala nikmat. Semakin banyak mobil, semakin banyak dihisap. Semakin banyak uang, semakin banyak dihisap. Pertanyaan cuma dua. Dari mana kau dapatkan, kemana kau gunakan. Itu aja. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, silakan, Allah tidak larang. Mahal pun kalau itu ada manfaatnya, pilih, nggak ada masalah. Siap dijawab kalau Allah tanya. Apalagi yang dihisap? Dihisap adalah tentang inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua penglihatan, pendengaran dan hati akan ditanya oleh Allah. Semua yang ibu lihat dihisap, ditanya, lihat apa aja bu? Film Korea, wah sudah selesai. Layangan terbang, selesai. Berseri-seri. Berita-berita artis, yang dilihat, semua dicatat. Apakah Allah, malaikat catat, akan ditanya. Waktu habis untuk nonton yang tidak-tidak, ditanya. Pendengaran ditanya, dengar apa aja? Dengar gibah, namimah, musik-musik, ditanya. Dengar dangdutan, kan ditanya. Nah boleh, ini nikmat ini tidak boleh kita gunakan sembarang. Kalau kita sudah gunakan sembarang, segera istighfar. Ibu-ibu. Hati ditanya, nggak boleh mikir sembarang, nggak boleh hasad, nggak boleh dengki. Sampai di antara hal yang menarik, meskipun ada khilaf dengan para ulama tentang hukum catur. Para ulama bahas apa hukum catur? Sebenarnya mengatakan hukumnya haram, catur. Kemudian dibahas kenapa haram? Sebenarnya mengatakan kenapa haram? Karena orang yang main catur tidak tahu terima kasih atas nikmat akal yang Allah berikan kepadanya. Akalnya dia gunakan untuk mikir yang tidak ada manfaatnya.
Main catur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Apa faedahnya? Emang kalau jago catur kemudian jago berstrategi di luar? Enggak. Terkadang orang jago catur di rumah nggak bisa ngatur rumah tangga. Terkadang, tidak semua tentunya. Tapi maksudnya itu mikir yang tidak ada faedahnya. Ibu-ibu habiskan waktu nonton. Air mata keluar, kenapa? Ternyata dalam film perempuannya dicerai sama suaminya. Bukan menangis karena Allah, menangis karena orang Korea. Allahu Akbar. Air mata kalau nangis karena Allah pahalanya luar biasa. Nangis karena nonton film. Udahlah, kurangi ibu-ibu. Apalagi yang rambutnya sudah beruban, udah kurangi lagi. Karena semua penglihatan, pendengaran, hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang ditanya oleh Allah akan dihisab adalah hak-hak orang yang mengelilingi kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemegang tanggung jawab dan setiap kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Sungguhnya wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang apa yang di dalam rumah tersebut. Dia akan tanya tentang bagaimana ngurus anak-anak, bagaimana sikapnya terhadap pembantu, bagaimana hak suami sudah ditunaikan. Semua hak di sekitar kita, kita akan ditanya. Ibu akan ditanya, gimana suami? Haknya sudah ditunaikan belum? Ditanya, ibu tahu sendirilah. Sudahkah taat kepada suami? Sudahkah lembut kepada suami? Sudahkah kalau suami minta jatah diturutin? Ini semua hak suami. Sudahkah kalau keluar rumah minta izin sama suami? Maka itu semua akan ditanya. Hati-hati ibu-ibu. Kata Nabi SAW, la tu'addil mar'atu haqqallah hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Tidak mungkin seorang wanita menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Betapa banyak wanita masuk neraka gara-gara tidak menunaikan hak suaminya. Anak-anak sudah dididik dengan baik atau tidak? Dan sampai ibu sibuk main HP, anak-anak tidak ditanya bagaimana pendidikannya, tidak diajarin sholat, tidak dinasehati, dibiarkan main saja. Dipikirkan dunia saja, tidak dipikirkan akhirat. Betapa banyak ibu sekarang mikir dunia anak-anak. Anak jadi sukses, agamanya tidak dipikirkan. Sampai sebagian ibu mungkin anaknya tidur kemalaman, subuh jangan dibangunkan. Biar aja dia tidur. Nanti sholat sekolahnya nanti tidak fokus. Jadi mending tidak sholat subuh agar dunia bisa berhasil. Sampai kayak gitu sebagian orang. Oleh karenanya banyak yang mau dihisap. Setiap perkataan, perbuatan, statement, ketikan, tontonan, pendengaran, hati, pikiran, semuanya dihisap, maka siap-siap untuk dihisap. Baik, apa tugas hisap? Apa fungsi hisap? Hisap, kalau bahasa kita diaudit. Apa? Diaudit. Jadi Allah mengaudit mana yang kebaikan, mana yang keburukan. Setelah diaudit mana kebaikan, mana keburukan, baru namanya al-mizan, ditimbang. Proses berikutnya namanya mizan, ditimbang. Ditaruhlah dalam timbangan kebaikan keburukan. Siapa yang kebaikannya lebih berat, masuk surga. Siapa yang keburukannya lebih berat, maka ini masuk apa? Neraka. Siapa yang seimbang keburukan dan kebaikannya, maka jadi ashabul a'raf. Tunggu dulu. Allah putuskan belakangan. Semua sudah masuk surga, masuk neraka, baru yang ini ditahan. Ya, wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Ada ditahan di satu tempat yang agak tinggi, baru dilihat. Akhirnya Allah masukkan dalam surga. Tapi intinya itu proses. Setelah itu, setelah mizan, maka namanya zulmah, kegelapan. Tiba-tiba Allah bikin padang mahsyar semuanya apa? Gelap. Kemudian Allah menyuruh orang-orang untuk melewati sirat. Sirat tersebut ala matni jahannam, diletakkan di bawahnya neraka jahannam. Siapa yang tidak bisa lewat maka akan jatuh. Semuanya lewat, bahkan Nabi Muhammad SAW pun lewat. Semuanya lewat. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kalian pasti melewatinya, dan ini sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lewat para nabi, mereka lewat. Setelah mereka lewat, mereka berdoa menunggu di ujung. Kata Nabi SAW, perkataan Nabi seluruhnya cuma 3 kata. Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkanlah umat kami. Ya Allah selamatkanlah umat kami. Karena ini ujian terakhir. Siapa yang lewat masuk surga, siapa yang enggak lewat masuk apa? Neraka. Mengerikan. Maka kegelapan tersebut meliputi. Yang tidak punya cahaya langsung masuk neraka. Dia bagaimana melewat tidak kelihatan, langsung masuk neraka. Yang punya cahaya bermacam-macam. Ada yang cahayanya seperti pohon korma, ada yang cahayanya seperti gunung tinggi.
Ada yang cahayanya sangat kecil, cuma di jempol. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang redup. Kalau nyala dia berjalan, dia lihat sirat. Kalau redup dia berhenti, takut melanjutkan, mengerikan. Mulai orang-orang berjatuhan di depan kita, di belakang kita. Wah, ngeri hari tersebut. Ada yang cepat, Masya Allah, seperti cahaya, tahu-tahu sudah sampai. Kalbark. Ada yang seperti kuda yang berlari kencang, ada yang seperti onta yang berjalan, ada yang tertatih-tatih, dan ada yang terobek-robek. Karena di sirat tersebut ada kalalib dan khatatif, yaitu besi-besi yang mencabik-cabik orang, yang lewat dicabik-cabik badannya. Ada yang tercabik langsung masuk neraka. Ada yang tercabik-cabik tapi dia bertahan terus. Siapakah orang yang tercabik-cabik namun bisa bertahan? Orang ini punya dosa-dosa, namun dosa-dosanya tidak sampai mengharuskan dia masuk apa? Neraka. Maka dia siksa dulu di atas sirat, tapi dia selamat. Ya, dicabik-cabik. Waliyadzubillah. Maka yang paling menderita di atas sirat adalah yang banyak berbuat zalim sama orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Sungguhnya kezaliman itu adalah